Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan cara gimana sih cara mencatat stok barang jual kalian yang praktis namun efektif. Di sini sebelum kalian membuat kartu persediaan atau catatan stok barang kalian perlu banget membuat daftar biaya stok barang jadi akhir alias siap untuk dijual lagi, karena kita tahu sendiri bahwasanya ketika kita mau jualan, ketika kita membeli barang dari supplier itu kan pasti ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan harga yang memang kita dapat dari supplier itu memang belum harga akhir, masih ada biaya ongkir, admin dan sebagainya. Nah, katakanlah di sini aku akan memakai produk kaos di mana tipe perusahaannya adalah perusahaan dagang, artinya itu kita menjual kembali barang yang diambil dari supplier. Kenapa kita harus mengubah dalam bentuk hal apapun kecuali dalam bentuk packaging dan sebagainya. Dan katakanlah di sini aku memiliki 3 kaos, yaitu ada kaos polos, kaos motif dan kaos berkerah, dimana untuk periode yang aku catat pada kali ini adalah di bulan Juni, katakanlah seperti itu. Nah, di sini langsung membuat tabel-tabel seperti ini. Untuk formnya akan aku taruh di deskripsi box. Kemudian di sini kita bisa langsung masuk ke tabel yang pertama, yaitu biaya barang jadi kaos polos. Nah, di sini kenapa aku bikin tabel seperti ini agar lebih jelas biaya apa aja sih yang kira-kira dikeluarkan untuk membeli barang jadi kaos polos dari supplier, agar nantinya harga barang jadi alias itu nanti akan tercatat di persediaan itu udah real. Nah, di sini itu ada, katakanlah aku membeli 50 kaos polos dengan harga awalnya itu 35.000, kemudian ada biaya ongkir sebesar 30.000 dan ada diskon tunai. Diskon tunai di sini minus ya, kemudian ditambahkan saja dan ketemu dan dibagi saja langsung ke 50 quantities dan ketemu 32.600. Hal yang sama juga dilakukan pada barang jadi untuk kaos motif. Di sini katakanlah dalam bulan Juni membeli untuk stok itu ada 65, dimana harga persatuan awalnya itu dari supplier 50.000. Kemudian ada biaya-biaya yang harus aku tanggung, seperti ada biaya ongkir, kemudian ada biaya admin dan diskon tunai. Oh ya, di sini tuh sesuaikan juga pada all shop kalian. Kalau misalnya memang tidak ada biaya admin, ya tidak usah ditaruh biaya admin. Kalau misalnya memang tidak ada diskon tunai, ya memang tidak ada diskon tunai. Apabila cuma gratis ongkir, ya hanya gratis ongkir saja. Ini hanya disesuaikan dengan all shop kalian ketika kalian membeli produk kalian, ketika kalian menyetok barang. Nanti untuk menjual barang itu nanti beda lagi, ada perhitungannya sendiri. Kemudian ini juga untuk kaos motif itu dapat ditemu harga biaya barang jadi persatuannya itu ada 47.000 sekian. Kemudian hal ini juga berlaku pada biaya barang jadi untuk kaos berkerah. Di sini untuk lebih memudahkan kalian dalam membaca harga itu dapat diubah menjadi accounting, yaitu sudah otomatis dalam bentuk rupiah. Di sini katakanlah untuk kaos berkerah ini aku ambil 50, di mana harga persatuan awalnya itu 65.000. Kemudian ada biaya ongkir, biaya admin dan ada diskon tunai. Untuk diskon tunai ini minus ya, karena kan kita kan mengurangi biaya pada saat pembayaran. Nah, ini ketemu untuk biaya barang jadi persatuannya itu ada 64.000 sekian, dan ini kalian bisa membuat tabel-tabel seperti ini untuk memudahkan kalian ketika membuat catatan persediaan. Oke. Nah, kemudian kalian bisa membuat kartu persediaan. Formatnya itu hampir seperti ini. Nanti akan aku taruh juga di linknya di deskripsi box. Nah, untuk biaya-biaya yang nanti masuk di catatan persediaan itu dari biaya barang jadi persatuan, yaitu sudah akhir, yaitu ada 32.600, ada 47.000 dan ada 64.100 sepertinya. Nah, di sini itu kalian bisa membuat format dari kartu persediaan, dan ini tuh dibuat per barang agar memudahkan, karena nanti per transaksi itu kalau bisa itu dicatat itu versi lengkapnya. Tapi untuk versi singkatnya, apabila ada yang request gitu, nanti aku bikinin. Ini adalah versi lengkap. Di sini aku akan memberikan yang versi lengkapnya dulu. Nah, ini tuh kan katakanlah kita itu menyetok barang pada 1 Juni 2022 alias pada awal bulan, katakanlah bulan ini.
Kemudian di sini ada kartu persediaan itu ada dibagi sendiri untuk kaos polos, kaos motif, dan kaos berkerah. Oke, kemudian kita nyatet untuk yang pertama itu ada persediaan awal. Kita bisa nulis untuk tanggalnya, kemudian bukti, dan biasanya di sini tuh untuk persediaan awal biasanya sebagian besar toko itu kan menggunakan cash ya, tapi ketika menggunakan kita utang dulu juga nggak apa-apa. Di sini untuk nomor buktinya itu disesuaikan saja. Di sini hanya contoh, jadi aku menggunakan BKK yaitu bukti kas keluar. Nah, kemudian untuk adanya persediaan awal itu artinya ada persediaan yang masuk. Kita langsung catat aja, ada kuantitinya, ada harga, dan ada jumlah. Kuantitinya aku ambil 50, harganya itu harga yang sudah akhir yaitu 32.600, itu udah sama diskon, bahkan itu harganya tuh lebih rendah dibanding harga dari supplier. Kemudian di sini ditambahkan aja untuk bagian saldo. Kalian juga bisa tambahkan untuk bagian keterangannya. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu ada kaos motif, dimana sama juga kita bisa mengisi tanggal, kemudian nomor bukti, kemudian persediaan yang masuk. Ini disesuaikan dengan yang kaos motif, harganya pun juga harga akhir yaitu 47 sekian. Di sini juga saldonya juga bisa dicatat, hampir sama ya. Kalau misalnya memang lagi persediaan awal tuh yang diinput itu sama dengan saldo awalnya. Oh ya, untuk ini ibarat kata ketika kita benar-benar baru mulai ya, tetapi kalau misalnya memang kita sudah mulai itu pasti ada persediaan awal dari bulan lalunya, tapi ini kita ibarat kata bahwasanya kita baru mulai di Juni ini. Kemudian nih untuk kaos berkerah juga diisi sama, mulai dari tanggal, kemudian adanya persediaan masuk, kemudian saldonya sendiri. Di sini juga kalian bisa ngasih untuk keterangannya agar lebih memudahkan, yaitu persediaan awal. Ingat ya, ini ketika misalnya kita main pertama kali jualan, atau mungkin nih ketika mungkin di bulan lalu tuh udah benar-benar kosong. Kalau misalnya memang ada barang yang tersedia di bulan lalu itu bisa ditaruh di sana. Oh ya, untuk next itu kita bakalan bahas mengenai transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Di sini aku akan menyiapkan beberapa contoh transaksi agar kalian memudahkan untuk mencatat mana sih persediaan yang masuk dan persediaan yang keluar. Di sini tidak aku jadikan satu video karena takutnya videonya terlalu panjang dan kalian cepat bosan. Nah, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung chat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.